Ijazah Jokowi memasuki babak baru dengan ditetapkannya beberapa tersangka. Salah satunya adalah Roy Suryo. Dan untuk membahas terkait hal ini kami telah terhubung dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali jadi sorotan. Polisi sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan informasi palsu soal keaslian dokumen pendidikan Presiden. Dan di tengah proses hukum yang mestinya tegas dan terang benderang, tiba-tiba muncul wacana mediasi penal. Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Ini bukan perkara dua tetangga yang ribut batas tanah. Ini tudingan yang menyentuh integritas kepala negara. Kalau tudingan itu benar, konsekuensinya bisa mengguncang kredibilitas negara. Kalau tudingan itu salah, dampaknya adalah fitnah politik berskala nasional. Keduanya sama-sama bukan perkara yang bisa dibereskan dengan, ya sudahlah, saling memaafkan. Dalam hukum pidana, ada kepentingan publik yang harus dijaga. Ketika perbuatan menyasar pejabat publik dalam isu fundamental, identitas dan keabsahan pendidikan, masyarakat berhak tahu kebenaran, bukan dipertemukan dalam ruang damai untuk saling memaafkan. Mediasi penal dalam konteks ini seperti memberi pesan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bisa dinegosiasi. Padahal yang ditagih dari negara adalah kepastian, bukan kompromi. Dan mari kita jujur sebentar. Siapa sebenarnya yang disebut korban dalam perkara ini? Presiden sebagai individu? Atau publik yang dijejali informasi yang bisa menyesatkan? Kalau benar ada hoax, publiklah yang dirugikan. Dan kerugian publik tidak bisa dibayar dengan jabat tangan dan penghapus papan tulis. Keadilan restoratif itu penting ya, tapi dia punya tempatnya sendiri, bukan di perkara yang menyangkut integritas pemimpin dan kredibilitas negara. Kalau mediasi ini tetap dipaksakan, kita hanya sedang membuka jalan bagi siapa saja untuk menebar fitnah politik, lalu menutup kasusnya dengan secarik permintaan maaf ketika ancaman pidana menghampiri. Itu bukan keadilan, itu kelemahan. Sikap saya sederhana, biarkan proses hukum dituntaskan di pengadilan. Terbuka, transparan, dan bisa diuji. Kebenaran harus diuji, bukan dinegosiasi. Bangsa ini terlalu sering diajak lupa, sudah cukup. Saya Jalal Abu Shirin, editor Just Opos Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.